Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Kalau lihat video ini berarti kita sedang ada di pelajaran tahsin tahfiz kelas 3. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya jangan lupa untuk klik subscribe, klik tanda loncengnya agar senantiasa channel ini bermanfaat dan berkembang untuk semua orang, bisa baik untuk semua orang belajar ngaji di sini. Oke? Ini dia pelajaran tahsin tahfiz kita untuk anak-anak kelas 3. Let's go. Pagi beriman, siang lupa lagi, sore beriman, malam amnesia. Nah, anak-anakku, sebelum kita mulai, jangan lupa kita harus selalu berdoa kepada Allah agar dimudahkan belajarnya ya. Anak-anak kelas 3, duduk anteng, nggak usah lari-lari, nggak usah tidur-tiduran. Tiduran boleh lah, makan sambil makan boleh. Tapi yang jelas, materi ini harus bisa diserap oleh kalian dan nanti bisa diceritakan kembali ke teman-teman kalian terdekat. Oke, kita akan berdoa dulu sebelum mulai pembelajarannya. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Raditu billahi rabba. Ayo yang belum ikut. Wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin. Semoga yang berdoa, yang betul-betul berdoa, Allah mudahkan belajarannya. Allah masukkan ayah bundanya ke surga dan kita-kita sama-sama juga masuk ke surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Belajar apa hari ini Pak Randy? Pak Randy akan ngasih materi tentang cerita. Kisah seorang anak yang buta, yang tidak bisa melihat. Ya iyalah Pak Randy nggak bisa lihat. Maksudnya adalah dia tidak bisa melihat tapi dia hafal Quran. Dia nggak bisa melihat tapi bisa melantunkan Al-Quran dengan bagus sekali. Siapa dia? Dia adalah Nur Syahwa Syakila alias Kaila. Judul yang akan Pak Randy kasih adalah Mata yang Penuh dengan Cahaya. Kenapa Pak Randy bisa bilang begitu? Karena dia tidak bisa melihat tapi Al-Quran ada di matanya. Berarti orang hanya memandang dia tidak bisa melihat, tapi sebenarnya dia bisa melihat lebih dari orang yang bisa melihat. Maksudnya gimana Pak Randy? Ternyata tidak ada alasan orang yang nggak mau menghafal Quran. Orang Kaila aja yang tidak bisa melihat, ada kekurangan di dalam dirinya, masih hebat dalam melantunkan Al-Quran. Bagaimana kisahnya? Bagaimana biografinya? Siapa sih sebenarnya Kaila ini? Mata yang penuh dengan cahaya. Bagaimana kisah menghafalnya? Di pelajaran Pak Randy kita akan bahas ini. Dan jangan lupa untuk perhatikan dan simak sebaik-baiknya. Oke, kita mulai. Ini dia kisah dari Kaila. Nur Syahwa Syakila alias Kaila, mata yang penuh dengan cahaya. Oke anak-anakku kelas 3, hari ini kita akan berkisah, mengetahui kisah tentang Nur Syahwa Syakila alias Kaila. Oke, dengan judul Mata yang Penuh dengan Cahaya Al-Quran. Kenapa Pak Randy ambil judul ini? Karena dia mempunyai kekurangan di penglihatan, namun tetap ada Al-Quran di matanya. Oke, kita mulai ya. Langsung aja kita ke biodatanya dulu. Nama lengkapnya Nur Syahwa Syakila. Nama panggilannya Kaila. Tempat tinggalnya di mana? Alam Sutera, Tangerang Selatan. Hari ini Kaila ini berumur 13 tahun. Oke, ketika dia ikut Hafiz Indonesia itu dia berumur kalau nggak salah 9 atau 10 lah, Pak Randy kurang paham. Oke, langsung kita ke kisah singkatnya. Nur Syahwa Syakila mengalami gangguan pada penglihatan sejak lahir. Jadi anak-anakku, bersyukur hari ini kalian yang masih melihat dengan bagus, masih bisa baca, masih bisa lihat HP, masih bisa lihat game dan lain sebagainya. Kalau Kaila ini dari lahir sudah tunanetra. Apa tunanetra? Yaitu adalah gangguan penglihatan, jadi tidak bisa lihat. Tapi bagi Kaila itu bukanlah halangan ya untuk menghafal Al-Quran. Paham ya? Jadi intinya ini bukan halangan seorang Kaila untuk menghafal Al-Quran. Terbukti selama 3 tahun berlatih menghafal ayat suci, Kaila, sapaan karib anak usia 10 tahun ini ketika itu mampu menghafal 30 juz. Jadi nanti kalau Pak Randy ditanya, berapa tahun nih Mbak Kaila menghafal Quran? 3 tahun ya. 3 tahun 30 juz loh.
Ya, kita masih beberapa surat pendek. Lanjut. Kaila yang telah dipendengarkan bacaan ayat suci sejak dini sama ayah ibunya, bahkan masih dalam kandungan. Wah, luar biasa. Dia bilang bahwasanya tertarik untuk menghafal Al-Quran karena disemangati oleh sang ayah. Nama ayahnya siapa? Dicatat ya. Muhammad Saban. Jadi nama ayah dari Mbak Kaila ini adalah Muhammad Saban. Kata Kaila, ayah inspirasi aku menghafal Al-Quran. Ayah memotivasi aku terus untuk membaca Al-Quran sesuai tajwid dan tahsinnya. Kata Mbak Kaila. Lanjut. Nah, Pak ini mau jelasin nih kisah Kaila tentang menghafal Al-Qurannya. Caranya gimana sih Kaila ini bisa menjadi hafiz Quran? Kaila bilang bahwasanya aku bisa menghafal itu lewat kaset murotal, lewat CD, dan mendengarkan langsung dari ayah dan nenek yang ngaji kepadaku, kata Kaila. Terus Kaila bilang, cita-cita aku itu sebagai dosen. Tuh anak-anak, jadi menghafal Quran itu tidak menghalangi cita-cita kita. Bahkan nih di kelas tahfiz yang sudah ada di kelas tahfiz kakak kelas kalian di SD Mutual, justru ketika menghafal Quran itu akademiknya bagus banget. Malah ada yang juara kelas, juara angkatan, dan juara-juara yang lainnya. Nah, Kaila bilang bahwasanya dia nggak pernah lupa untuk mengasah hafalan-hafalannya, ayat-ayatnya, surat-suratnya, dengan rutin membacanya kapan? Setelah sholat fardu. Sholat fardu itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi setelah itu Kaila ini selalu menghafal Quran dan mengasah hafalannya. Lanjut. Kaila ini pernah juara Hafiz Indonesia. Kalau anak-anak tahu tahun 2018. Dan dia berhasil mendapatkan hadiah umroh gratis tuh. Kalau menghafal Quran, Allah akan kasih apapun untuk kita. Kalau hafal Quran, Allah akan kasih umroh. Kaila membuktikan itu, dapat hadiah umroh gratis bersama orang tuanya. Nah, anak-anakku, itu kisah singkat ya. Kisah singkat dari biodata sama kisah-kisahnya. Terakhir, Pak Randy pengen kasih hikmah. Jadi, kebaikan apa sih yang bisa kita ambil? Hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah Kaila, mata yang penuh dengan cahaya Al-Quran? Dicatat ya, diperhatikan. 1. Kekurangan tidak menutupi bakat kita. Kalau anak-anak sekarang merasa banyak kekurangan, ayah bunda sekarang merasakan anak-anaknya kurang. Sebenarnya itu tidak menutupi bakat. Kaila aja yang tidak bisa melihat, bakatnya luar biasa, bisa menghafalkan Al-Quran. Orang yang bisa lihat aja belum tentu bisa hafal Quran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menghafal Quran itu mudah. Jadi dari sekarang, kalau anak-anak mau mulai menghafal surat-surat, surat pendek, hafalan doa, doa-doa sholat, itu jangan bilang susah, bilang aja mudah. Insya Allah Allah mudahkan. Yang ketiga adalah jangan fokus dengan kekurangan kita, fokus kepada kelebihan kita. Misal hari ini kita kurang dalam matematika. Jangan fokus dengan kekurangan itu, nanti bakat kita nggak akan keluar. Jadi fokus dengan kelebihan kita. Matematika kita tetap belajar, tapi bakat kita yang lebih, kita lebih fokuskan. Yang keempat adalah mengaji sejak dari kecil. Nah, jadi hari ini yang kelas 3, yuk sama-sama kita ngaji dari kecil, belajar tahsin, belajar tahfiz, belajar tajwid, belajar tafsir, banyak hal. Mengaji di Al-Quran itu kita pelajari dari kecil biar nanti sudah besar tidak menyesal. Yang terakhir adalah Allah akan memudahkan hambanya yang berusaha. Manjadda wajada. Kita sering dengar toh, manjadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan dapat. Allah akan memudahkan hambanya yang berusaha. Allah akan memudahkan anak-anak kelas 3 yang mau belajar. Allah akan memudahkan anak-anak kelas 3 yang mau berusaha untuk menghafal Quran. Apalagi yang sudah daftar kelas tahfiz. Yuk sama-sama berjuang untuk menghafal Al-Quran. Itu mungkin yang bisa Pak Randy sampaikan. Kisah-kisah ini tolong diserap dalam diri kita. Oke, itu dia. Minggu depan nanti Pak Randy akan kasih soal. Soalnya bentuknya Google Form. Setelah itu nanti akan Pak Randy kasih tugas. Tugasnya apa? Insya Allah minggu depan. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap ngaji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.